dari pagi hingga sore, tidak mengenal lelah dengan mencampur, mengelola supaya ada penekanan. Tanpa saya, mana mungkin kalian semua, bahkan mana mungkin kalian semua makan dan seru-seruan, dimanapun kalian berada. Jadi, aku yang paling benar. Aku yang boleh kutukan. Pergerakan, saya adalah seorang nelayan. Tanpa nelayan, makanan yang kalian makan itu tentu saja tidak enak. Jika kalian buat makanan yang tidak enak, jadi saya paling kutukan. Memang semua benar, tapi yang paling benar adalah dari mana saja mendapat semua buku dan barang-barang yang lainnya, tentunya dari pengusaha. Dan kalian semua yang ada di sini, barang-barang yang kalian pakai itu hasil ciptaan saya. Jadi saya paling benar. Bangunan kamu itu dan rumah yang kamu tempat itu dengan anak masing-masing. Jadi saya yang paling benar. Malam sama betulnya si Anda ini. Oke, Anda merasa bangga dengan profesi Anda. Namun tanpa saya, bangunan yang Anda rancang ini tidak akan jadi bangunan karena hanya saya lah yang dapat mengerjakannya. Jadi Anda jangan merasa bangga deh, karena hanya saya lah yang paling benar. Situ merasa oke, saya yang paling penting. Buat apa kalian hidup tidak sehat? Kalau kalian sakit-sakitan, saya yang mengobati. Walaupun kalian orang-orang sukses,
Tetap saja, saya yang paling penting. Aku dokter yang merasa oke, aku yang terkenal. Kalau menurut kamu yang ingin sadar kembali ke orang, tetap saja aku yang baca obat-obatan mereka. Apa aku, mereka tidak akan sembuh. Jadi aku yang harus jaga. Hei kalian semua, jangan sombong. Tanpa saya tidak ada yang beratas kejahatan. Sehingga jujur terakhir kepada saya. Sekalinya saya tembak, tentu akan mati. Jika saya tidak ada, negara tidak aman. Saya yang paling berjasa. Ya, polisi memang perlu. Tapi bagaimana negara harus dapat menjaganya? Negara lain yang harus menjaganya. Iya ya, emang kalian polisi dan tentara paling berguna di dunia ini. Emang kalian bisa menjaga perumahan 1 kali 24 jam? Enggak kan? Jadi aku yang paling berguna di dunia ini. Kalau kalian saya, kita kalian tidak apa. Jadi aku yang paling berguna di dunia ini. Silakan duduk. Silakan duduk. Memang politik semua biasa. Namun tetap saja aku yang paling benar di dunia ini. Karena kenapa? Di setiap ada kasus, akulah yang menentukan siapa yang dihukum dan siapa yang tidak. Jadi akulah yang paling benar. Pekerjaanku adalah menghibur orang. Di saat kalian bosan, akulah yang selalu menghibur kalian. Akulah yang selalu membuat hari-hari kalian menjadi hari yang bersemangat. Jadi aku yang pandai dibenarkan. Cepetan pelarang. Jauh dekat 5.000. Supirlah yang paling penting dan berjasa, sebab jika saya tidak ada, kalian semua tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi jangan sombonglah kalian. Saya ingin supir, sombong sekali ucapan itu. Apalah yang paling benar ketika orang-orang yang pelosok-pelosok dan gangga kecil. Apalagi ketika jalan yang sedang macet. Akulah yang mereka cari. Tanpa aku, mereka semua tidak bisa sampai di tempat tujuan mereka dengan cepat. Jadi akulah yang paling dibutuhkan oleh semua orang. Salut. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sejenak kita merenungkan mengapa kita ada di dunia ini. Walaupun kita memiliki ragam profesi yang berbeda, itu semua berkat dari Tuhan. Ingatlah saudaraku, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Tuhan memberikan kita berbagai ragam profesi dalam kehidupan kita, seperti polisi, tentara, security, artis, dan lain sebagainya. Itu semua adalah untuk kemuliaan Dia. Karena itu, hendaklah kita merendahkan diri di hadapannya agar kita didikan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapannya, maka Ia akan meninggikanmu. Dan dalam Nas Amsal 3 ayat 5 yang tertulis, percayalah kepada Tuhan oleh segenap hatimu, percayalah bersandar kepada pengertianmu, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kiranya damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
kita kita akan bertemu. Adakah Tuhan yang saja mau menghampiri pada hidup kita ini? Tuhan, serailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang tak membesarkan aku, ingin rasanya aku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Sama kata mama,
dengan segenap hati. Itu yang bahasa Indonesianya. Lalu tema kita hari ini, temanya adalah, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Yang artinya saya nggak tahu, saya terjemahin benar atau ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, kasih Tuhan yang mempertemukan kita adalah persekutuan. Kalau ada saya tambah-tambah ini di mantu. Ya. Rekan-rekan sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengikuti dari mulai pertama rangkaian acara kita, maka dari tadi saya duduk di situ, saya berpikir ngapain juga saya khotbah, semua sudah ada di situ. Semua sudah tersampaikan, baik dalam liturgi, baik di dalam drama yang bersifat musikal dan sebagainya, semua sudah ada di dalam. Tetapi jika saya menguraikannya secara singkat bagi kita semua. Jadi ulang sekali lagi, saya akan membacakan tema buat kita semua. Kasih Tuhan yang mempertemukan persekutuan. Apa yang menghalangi kita untuk taat kepada Tuhan? Karena tadi ada kata ketaatan. Saya ulang sekali lagi, apa yang menghalangi kita untuk taat kepada Tuhan? Ternyata yang membuat kita tidak taat atau menghalangi kita untuk berbuat taat kepada Tuhan adalah tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana gambaran kita untuk tidak beribadah dengan sungguh-sungguh? Rekan-rekan pemuda-pemudi, Bapak Ibu atau anak Ibu pasti tahu ya, tentang gambar di atas. Ini tentang persembahan kain dan habis. Mereka datang kepada Tuhan, memberikan korban syukur mereka kepada Tuhan. Tetapi kain tidak memberikan dengan sungguh-sungguh, artinya ibadahnya kepada Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena korban bakaran, korban persembahan yang diberikan oleh kain itu bukan yang terbaik. Tetapi korban bakaran yang diberikan oleh Habel adalah yang terbaik dari hasil pertama yang dimiliki. Maka apa yang menghalangi kita untuk tidak taat kepada Tuhan adalah ketika kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menganggap ibadah hanya sebatas rutinitas, karena kita orang Kristen, kita datang ke gereja menyetorkan absen kepada pendeta dan kepada para majelis bahwa dia hadir di gereja, tetapi tidak diberkati, dibarengi dengan ketaatan atau kesungguhan hati kita. Next, apa yang membuat kita juga tidak beribadah dengan sungguh-sungguh? Ternyata ada di dalamnya di sini tentang memberikan persembahan. Firman Tuhan katakan kalau kita memberikan persembahan dengan tangan kanan, tangan kiri jangan. Tapi terkadang kita ingin apa yang kita diberikan kepada Tuhan itu dilihat sama orang. Apalagi kalau yang kita keluarin itu 20.000, 50.000. Kalau kita memasukkan ke kantong biasanya kalau 2.000, 5.000 kita ikut orang gak akan lihat. Tapi kalau 50.000, 20 sampai 100.000 mungkin kita sengaja supaya orang lihat bahwa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah uang 20.000, 50.000 atau 100.000. Ini juga tidak benar. Ini juga yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Karena apa? Kita memberi untuk bisa dilihat oleh orang lain, supaya kita bisa dipuji oleh orang lain. Next, gambarnya masih hal yang sama. Ya. Lalu yang berikut, next, tidak mau ke gereja. Kalau tadi beribadah dengan tidak sungguh-sungguh, yang kedua kita tidak mau ke gereja.
Ini kembali lagi kepada tema kita tadi, bahwa kasih Tuhan yang mempertemukan dalam persekutuan. Terkadang kita mengabaikan persekutuan di gereja. Kita tidak mau ke gereja. Kenapa kita tidak mau ke gereja? Satu, mungkin karena bosan, karena lama. Yang kedua, mungkin karena ada yang bisa baca. Perempuan Kristen itu membosankan. Jadi orang tidak mau datang ke gereja. Ini hanya gambaran. Adakah di antara kita pemudi yang membosankan sehingga pemuda tidak mau datang ke gereja? Itu bisa kita jawab sendiri. Lalu yang berikut, di sini dikatakan berantakan aku dengan merayakan peristiwa ini tiap hari Minggu. Kalau kalimat ini sebenarnya kalimat ketika kita dalam perjalanan ini. Tetapi terkadang kita datang ke gereja ada tertentu tidak untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi datang ke gereja, pulang gereja, kita ke tempat tertentu dan kita mau mengenyangkan secara jasmani. Kita tidak datang untuk mengenyangkan secara rohani, tetapi yang kita cari adalah jasmani. Orang lebih betah duduk di mall, duduk di resto dibandingkan orang duduk di gereja untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini bukan hanya terjadi kepada anak-anak muda saja, tetapi juga di kalangan orang tua pun terkadang hal yang demikian sering terjadi. Yang berikut, kita malas ke gereja, maka kita bernegosiasi tawar-menawar dengan Tuhan. Ya Tuhan, minggu ini saya malas sekali ke gereja. Bagaimana kalau engkau saja yang datang ke rumah saya? Jadi kita tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, saya kalau ke gereja, Tuhan saja yang datang ke rumah saya. Padahal tanpa mengundang, Tuhan sudah ada di rumah kita. Bagaimana kita bisa menjalin persekutuan yang baik kalau kita sendiri menghindari pertemuan-pertemuan ibadah? Lalu yang berikut, yang kedua, tadi kalau yang pertama, apa yang menghambat kita untuk taat kepada Tuhan? Tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya, tidak mau ke gereja. Lalu hambatan yang berikut untuk orang Kristen supaya bisa berkenan adalah sosial media. Saya sering katakan kepada kita semua, kalau kita ke gereja, Alkitab lupa bawa Alkitab, balik gak tahlilan Tuhan? Jujur, gak akan balik Alkitab. Tapi kalau handphone yang ketinggalan, pasti balik ke rumah di handphone. Alkitab toh nanti ada di gereja juga menyediakan Alkitab. Jadi hambatan orang Kristen untuk hidup benar, salah satunya adalah sosial media. Sosial media membuat kita menjadi orang-orang yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Sosial media baik tidak baik, sosial media positif tidak positif dalam hal tertentu dia. Sosial media umpamanya Anda yang sekian puluh tahun tidak berjumpa dengan teman-teman Anda masa sekolah, ketika dengan sosial media salah satu contoh Facebook, Anda bisa berjumpa dengan teman-teman Anda